Simulasi keterampilan dasar guru mengajar dalam kelas. Anak-anak, selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Baik, perkenalkan nama Ibu Sri Mutiara. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mungkin alangkah baiknya kita berdoa dulu. Salah satu teman kita akan memimpin kita dalam doa. Saya Bu. Ya, mari kita berdoa. Amin. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang motivasi belajar. Bagaimana itu motivasi belajar dan bagaimana jika motivasi belajar itu sangat rendah. Yang pertama, penting tidak memiliki motivasi belajar. Penting Bu. Yang kedua, apa yang terjadi jika motivasi belajar kita rendah? Selalu memiliki minat untuk belajar Bu. Yang ketiga, apa manfaat jika motivasi belajar itu tinggi? Menjadi juara di kelas. Oke, yang keempat, memiliki motivasi belajar atau malas belajar. Yang pertama, selalu rajin belajar walaupun tidak disuruh. Adik-adik, jika ketika di rumah orang tua tidak menyuruh kita untuk belajar, kita memiliki motivasi untuk belajar sendiri atau tidak disuruh. Yang kedua, tetap belajar walaupun tidak ada PR. Ketika kita di rumah, tidak ada pekerjaan rumah atau tidak ada pekerjaan penugasan dari guru, kita akan tetap belajar meskipun agar motivasi belajar kita lebih tinggi lagi. Yang ketiga, punya target nilai yang tinggi. Agar nilai kita lebih tinggi, kita harus memiliki motivasi yang belajar yang tinggi untuk mendapatkan nilai yang kita harapkan. Yang keempat, ingin selalu menjadi juara. Yang kelima, bersaing secara sehat. Nah, adik-adik, bersaing secara sehat ini kita tidak boleh menurunkan atau membuat mental teman kita turun hanya karena ingin mendapatkan nilai yang tinggi. Yang keenam, tidak mudah menyerah. Adik-adik, dalam proses pembelajaran kita tidak boleh mudah menyerah dan tidak boleh terlalu pesimis. Kemudian ada beberapa contoh motivasi belajar rendah. Yang pertama, malas membaca buku. Yang kedua, malas mengerjakan PR atau tugas. Yang ketiga, kalau tidak ada ujian cuma ingin nyontek. Yang keempat, berlaku yang terakhir, yaitu kalau ada soal-soal sulit mudah menyerah. Kemudian manfaat memiliki motivasi belajar. Yang pertama, kegiatan belajarnya tidak terabaikan. Yang kedua, belajar menjadi teratur dan menyenangkan. Yang ketiga, hasil belajar menjadi lebih baik. Ada beberapa cara untuk meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama, membuat target. Yang kedua, berusaha tertib dalam belajar. Yang ketiga, bersaing secara sehat. Yang keempat, ingin mendapatkan hadiah. Yang kelima, selalu ingin cita-cita dan bertanggung jawab terhadap pelajarannya. Kelompok ini sudah tahu apa yang ingin dicari? Ya, kelompok ini mencari tentang apa itu motivasi belajar. Yang kedua, apa itu motivasi belajar tinggi. Yang ketiga, manfaat motivasi belajar tinggi. Ya, jangan lupa tugasnya minggu depan kita akan presentasi di depan. Dan jangan lupa mencari referensi dari dosis itu. Sepertinya di kelas ini terlalu banyak siswanya, kita akan membagi dalam 3 kelompok. Kelompok yang pertama mencari apa itu motivasi belajar. Kelompok yang kedua, apa pengertian dari motivasi belajar tinggi. Kelompok yang ketiga, contoh berlaku motivasi rendah. Sekian pembelajaran kita hari ini. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, satu orang berdoa. Saya Bu. Ya, silakan. Baik, terima kasih untuk hari ini. Selamat beraktivitas. Terima kasih telah menyaksikan.